Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randani Nakadarikna MSI dan Ibu Dr. Nur Fadiawati MSI serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa ke-11 mengenai golongan 2B, di mana anggota kelompok kami yaitu Andri Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 21130230048, saya sendiri Sania Zena Azaria 21130230058 dan Putri Ayu Antika dengan nomor pokok mahasiswa 21130230072. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sumber unsur dan kelimpahannya unsur golongan 2B. Pertama ada unsur zinc, kadmium, dan merkuri. Untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama ada unsur zinc. Zinc atau Zn, unsur seng merupakan unsur yang melimpah, yaitu urutan ke-24 di kerak bumi. Unsur seng atau Zn memiliki kelimpahan sebanyak 76 ppm di kerak bumi. Sumber utama unsur Zn yaitu berasal dari biji utamanya, ZnS dan ZnCO3. Selain itu juga terdapat di beberapa mineral seperti hemimorfit atau Zn4SiO2O7OH, 2H2O, dan frankinit atau ZnFeO, Fe2O3. Kemudian ada kadmium atau Cd. Untuk unsur kadmium di kerak bumi adalah 0,08 ppm. Sumber utama unsur kadmium atau Cd yaitu mineral greenockite atau CdS yang selalu ditemukan bersama dengan mineral sphalerite atau ZnS. Mineral greenockite ini sangat jarang ditemukan di alam, sehingga dalam eksploitasi logam Cd biasanya merupakan produksi sampingan dari peristiwa peleburan biji-biji seng atau Zn. Biasanya pada konsentrat biji Zn didapatkan 0,2 sampai 0,3% logam Cd. Kemudian ada merkuri atau Hg. Unsur merkuri memiliki kelimpahan sebanyak 0,08 ppm. Sumber utamanya yaitu berasal dari bijinya seperti cinnabar atau Hgs. Hg dapat membentuk senyawa merkuri 1 dan senyawa merkuri 2. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral corderoid atau livingstone HgSB4S7. Selanjutnya isolasi unsur golongan 2B. Pertama ada zinc. Ada proses ekstraksi. Sumber utama logam zinc adalah biji zinc blended atau ZNS. Namun ekstraksi logam ini tidak sederhana. Ada dua proses utama. Yang pertama proses elektrolisis dan proses termal. Lebih dari 90% dari proses produksi dunia berasal dari proses elektrolisis. Proses ini melibatkan 4 tahap: konsentrasi biji, memanggang biji di udara, konversi seng oksida menjadi seng sulfat, elektrolisis larutan seng sulfat. Tahap pertama dalam ekstraksi ini adalah pemanggangan biji zinc sulfida di udara pada suhu kurang lebih 800 derajat Celcius untuk mengubah zinc menjadi oksidanya. Menurut persamaan reaksi, ZnS solid ditambah O2 menjadi ZnO tambah 2SO2. Tahap berikutnya adalah mereduksi oksida ini dengan kokas berlebih pada suhu kurang lebih 400 derajat Celcius untuk memperoleh logamnya. Menurut persamaan reaksi, ZnO solid ditambah karbon menjadi Zn dan CO2. Selanjutnya ekstraksi kadmium atau Cd. Dalam leburan biji zinc yang mengandung kadmium, kedua logam direduksi secara bersamaan. Oleh karena kadmium lebih mudah menguap daripada zinc. Keduanya dapat dipisahkan dengan destilasi fraksional. Pemisahan juga dapat dilakukan dengan pengendapan elektrolit selektif. Kadmium dapat diendapkan pada voltase yang lebih rendah karena kurang aktif dibandingkan zinc. Terdapat sebagai senyawa, misalnya CDS, greenockite, dihasilkan sebagai hasil samping ekstraksi Pb dan Zn, atau dihasilkan dengan mereduksi Cd2+ dengan Zn. Mula-mula CDS dilarutkan dalam asam, larutan Cd2+ direduksi dengan Zn pada reaksi
sebagai berikut. CDS ditambah 2H plus menjadi CD2 plus dan H2S. Kemudian CD2 plus ditambah Zn menjadi CD dan Zn2 plus. Kemudian yang terakhir yaitu raksa. Ekstraksi rasa. Satu-satunya biji raksa adalah mineral sinabar. Raksa 2 sulfida HGS. Raksa secara sederhana dapat diekstraksi dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida di udara. Logam raksa menguap dan terkondensasi sebagai cairan. HGS solid ditambah O2 gas menjadi Hg liquid tambah SO2. Raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 yang mengoksidasinya hampir semua pengotor. Hasilnya tak larut, mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah proses penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang selanjutnya itu terdapat sifat-sifat fisik dan kecenderungannya dalam satu golongan. Nah, dalam slide ini ditampilkan tabel dari sifat fisik dan kecenderungan dari unsur-unsur golongan 2B, yaitu ada konfigurasi elektronnya, jari-jari atom, titik leleh, titik didih, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, densitas, dan potensial elektroda. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, bisa next slide. Yang pertama itu ada jari-jari atom, di mana jari-jari atom unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah memiliki konfigurasi elektron terluar yang sama, yaitu elektron valensi yang berakhir pada orbital ns2 dan mengandung elektron penuh n1 pangkat 10. Lalu titik leleh, di mana titik leleh unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung menurun dari unsur zinc ke raksa. Titik didih leleh dari atas ke bawah semakin kecil disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektronnya. Sebab energi kohesi semakin kecil sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Raksa adalah satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Lalu untuk selanjutnya ada titik didih. Di mana titik didih unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung akan semakin menurun, dimulai dari unsur zinc hingga raksa. Hal ini disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron, sebab energi kohesi akan baik. Lalu selanjutnya setelah titik didih ada energi ionisasi. Energi ionisasi golongan dan satu golongan dari atas ke bawah cenderung akan meningkat. Energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral atau suatu ialah ke keadaannya. Dari atas ke bawah akan semakin kecil, sebab jari-jari atom akan semakin besar, sehingga ya antara inti dan elektron terluar akan semakin lemah, kecuali pada unsur raksa. Lalu yang selanjutnya, terdapat keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan unsur golongan 2B dari atas ke bawah cenderung meningkat dimulai dari unsur zinc hingga raksa. Lalu energi ionisasi, densitas unsur golongan 2B dari atas ke bawah cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom unsur-unsur tersebut dari atas ke bawah atau bertambahnya massa atom unsur-unsur tersebut. Lalu ada potensial elektroda. Potensial elektroda unsur golongan 2B dari atas ke bawah cenderung meningkat dengan potensial reduksi Zn2+ dan Cd2+ berharga negatif, sedangkan Hg2+ bernilai positif.
Lalu yang selanjutnya itu terdapat sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur golongan 2B. Yang pertama itu terhadap oksigen, di mana unsur seng atau zinc terkorosi pada udara yang lembab, sehingga logam zinc dibakar untuk membentuk seng 2 oksida yang berwarna putih, dan apabila dipanaskan lagi, maka warnanya akan berubah menjadi kuning seperti reaksi berikut. 2Zn plus O2 akan menjadi 2ZNO. Lalu untuk unsur kadmium terhadap oksigen, itu oksida CdO dibentuk dengan pembakaran logamnya di udara atau dengan pirolisis karbonat atau nitratnya, seperti pada reaksi berikut. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada unsur raksa. Jika dibakar, maka hingga suhu 350 derajat Celcius untuk membentuk merkuri 2 oksida seperti reaksi berikut. 2Hg solid direaksikan dengan O2 gas akan menghasilkan 2HgO solid. Nah, lalu untuk nitrogen, unsur-unsur golongan 2B bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa pnicnogenida seperti pada reaksi berikut, di mana contohnya untuk zinc yaitu 3Zn direaksikan dengan N2 akan menghasilkan Zn3N2. Begitupun untuk kadmium dan raksa. Lalu selanjutnya ada hidrogen. Lalu untuk raksa dalam merkurium atau lantai 2 hidrogen oleh Hg2 dihubungkan oleh ikatan merkuropilik, di mana pemangkasan dan proporsi binar yang lebih sedikit terdeteksi dalam uap. Lalu selanjutnya itu untuk halogen, di mana unsur zinc akan membentuk seng 2 dihalida seperti reaksi untuk zinc, yaitu contohnya zinc solid direaksikan dengan F2 gas akan menghasilkan ZnF2 solid. Lalu begitupun untuk kadmium dan raksa. Selanjutnya, sifat kimia atau kereaktifannya terhadap air. Di mana untuk seng bereaksi dengan air dengan reaksi sebagai berikut. Zn solid direaksikan dengan H2O akan menghasilkan ZnOH2 plus 2H+. Sedangkan untuk kadmium dan raksa itu tidak dapat bereaksi dengan air. Selanjutnya reaksi NCl akan menghasilkan gas hidrogen seperti pada reaksi berikut. Untuk contohnya zinc solid direaksikan dengan H2SO4 aqueous menghasilkan ion Zn2 plus SO4 2- dan H2 gas. Begitupun untuk kadmium dengan asam pengoksidasi seperti asam nitrit ataupun HNO3. Reaksi dengan basa, seng larut dalam larutan alkali seperti potasium hidroksida dan KOH untuk membentuk zinkat. Seperti pada reaksi berikut, zinc solid plus 2 NaOH aqueous plus 2 H2O akan menjadi Na2 zinc OH4 aqueous plus H2 gas. Lalu untuk kadmium, larut dalam larutan alkali seperti natrium hidroksida NaOH dan KOH akan membentuk CdOH2 yang merupakan endapan berwarna putih. Lalu untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kereaktifan logam alkali tanah dengan logam alkali. Logam-logam alkali tanah merupakan unsur yang reaktif namun kurang reaktif atau elektropositif jika dibandingkan dengan logam-logam alkali, namun lebih reaktif daripada logam-logam yang lainnya.
Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibandingkan dengan logam golongan lain. Hal ini disebabkan karena pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibanding unsur golongan lain. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Sebagai contoh, Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air dingin dan reaksi yang paling hebat adalah reaksi air dengan barium. Seperti halnya golongan alkali, logam-logam alkali tanah semakin reaktif dengan naiknya nomor atom. Jadi magnesium tidak bereaksi dengan air dingin, tetapi bereaksi lambat dengan air panas untuk menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Selanjutnya, senyawaan unsur golongan 2B. Yang pertama ada halida. Senyawaan Zn dan Cd halida fluorida sangat larut dalam air sebagai cerminan dari energi kisi yang tinggi bagi struktur ZnF2 dan CdF2. Larutan kadmium halida mengandung spesies CD2+, CDX+, dan CDX2+, dan CDX3-. Air raksa klorida dalam larutan aqua senyawa raksa halida, larutannya hampir tak terbatas sebagai molekul HgX2. Namun terhidrolisis terjadi membentuk kesetimbangan HgCl2 plus H2O, HgOHCl plus H plus Cl-. Selanjutnya ada oksida. Zinc oksida bersifat semikonduktor. Pada pendinginan, atom oksigen yang keluar dari kisi kristal pada pemanasan tersebut kembali lagi ke posisi semula, sehingga diperoleh warna semula. Kadmium oksida atau CdO, senyawa kadmium oksida ini mengkristal dalam kisi batu garam kubik seperti natrium klorida. Raksa oksida atau HgO berwarna merah atau jingga dan berbentuk padat pada suhu dan tekanan ruangan. Hidroksida, senyawa ini dapat dibuat dengan menambahkan natrium hidroksida ke dalam larutan garam seng, asalkan jumlah natrium hidroksida yang dimasukkan tidak berlebihan. Seng hidroksida akan dihasilkan dalam bentuk endapan berwarna putih. Zn2 plus 2OH menghasilkan ZnOH2. Kadmium hidroksida dibuat dengan mereaksikan kadmium nitrat dengan natrium hidroksida seperti reaksi berikut. CdNO32 plus 2NaOH menghasilkan CdOH2 plus 2NaNO3. Selanjutnya ada sulfida. Sulfida atau ZNS yaitu bentuk utama seng yang ditemukan di alam, yang terdapat sebagai mineral sphalerite. Kadmium sulfida adalah padatan kuning. Kadmium sulfida adalah padatan kuning. Ini terjadi di alam dengan dua struktur kristal yang berbeda sebagai mineral langka, tetapi lebih umum sebagai substituen pengotor dalam struktur berupa biji seng, sphalerite, dan wurtzit. Hgs bersifat tidak larut dalam air dan diperoleh dari interaksi langsung atau pengendapan oleh H2S dari larutan aqua, larutan asam untuk CDS, larutan netral atau basa untuk ZNS. Hgs adalah dimorfik dengan dua bentuk kristal, cinnabar merah, Hgs trigonal, HP6, P3221 hitam, metacinnabar B- Hgs. Selanjutnya, kompleks Zn, Cd, dan Hg. Kompleks Zn dan Cd, semua ion halida F- membentuk kompleks anoin halogeno bila mana berlebih. Namun bagi Cd2+ dan Zn2+, tatapan pembukuan jauh lebih kecil dari Hg2+. Hal yang sama diterapkan pada kation kompleks dengan NH3 atau amina. Banyak di antaranya dapat diisolasi sebagai garam kristal. Kompleks raksa. Ion Hg2+ membentuk banyak kompleks kuat. Kekhasan koordinasi dan tatanan stereokimianya adalah koordinasi 2 linear, tetrahedral, dan koordinasi 4. Koordinasi oktahedral kurang umum sebagai tambahan bagi ion kompleks halida atau psohalido seperti HgCl4 2- atau HgCN4 2-. Terdapat spesies kation seperti HgNH3 4 2+. Selanjutnya, kemiripannya dengan logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2B terdiri atas zinc,
Zn kadmium, Cd, dan merkuri atau raksa, Hg. Logam-logam golongan ini dan logam-logam golongan 2 atau alkali tanah mempunyai konfigurasi elektronik terluar yang sama, yaitu elektron valensi Ns2. Banyak kesamaan sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan 2 dengan unsur-unsur golongan 12, terutama berkaitan dengan kemiripan karakter konfigurasi elektronik Ns2 untuk golongan 2 dan N1D10 Ns2 untuk golongan 1,2. Untuk golongan 12. Kedua golongan ini membentuk kation dipositif dengan kehilangan elektron Ns2. Meskipun unsur-unsur ini secara khas membentuk kation plus 2, mereka mempunyai banyak kesamaan dengan golongan alkali tanah. Beberapa kemiripan antara Zn, Be, dan Mg, jadi BeO, BeOH2, dan BeS mempunyai struktur yang seperti ZNO, ZNOH2, dan ZNS, dan terdapat beberapa kesamaan dalam kimiawi larutan dan kompleks Zn2+ dengan Mg2+. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kegunaan unsur golongan 2B dan senyawaannya. ZNO digunakan sebagai bahan penguat dalam karet, pigmen, kosmetik, suplemen makanan, fotokonduktor dalam mesin fotokopi. ZNS digunakan sebagai fosfor dalam layar sinar X dan layar televisi. Pigmen cat berpendar. ZnSO4 digunakan sebagai manufaktur rayon, pakan hewan, dan pengawet kayu. Kemudian CDO digunakan sebagai electroplating, baterai, dan katalis. Kemudian CDS digunakan sebagai sel surya, fotokonduktor dalam serografi fosfor atau pigmen. CDSO4 digunakan sebagai electroplating, sel volta standar atau sel Weston. HGO digunakan sebagai senyawa penyemir sel kering, cat anti kotor, fungisida, dan pigmen. Kemudian HgCl2 digunakan sebagai manufaktur senyawa Hg, disinfektan, fungida, insektisida, dan pengawet kayu. Kemudian Hg2Cl2 digunakan sebagai elektroda, obat-obatan, dan fungisida. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi materi mengenai unsur-unsur golongan 2B dari kelompok kami. Kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikan pertanyaannya pada forum diskusi yang telah disediakan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.